pemirsa, kembali lagi di Gastar karena setiap tamu adalah bintang. Bersama saya Galuh Indrajita dan kali ini kita akan seru-seruan bareng sama para pemain film Si Jin. Hai kakak-kakak. Hai. Apa kabar? Baik Kak Galuh. Ih, seneng banget deh. Kak Galuh apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini film horor tapi vibe-nya ceria ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Film horor di film aja. Iya, di sini memang kita harus ceria banget. Betul. Ini kebetulan nih kakak-kakak ini perkenalkan dong sama teman-teman semua sebagai apa sih di film Si Jin? Baik. Mulai dari Kaniken boleh. Baiklah, halo semuanya. Aku Niken Anjani. Aku di film Si Jin berperan sebagai Nisa. Hai Kanisa. Hai. Silakan. Misi. Halo semuanya, aku Messi Gusti, aku berperan sebagai Sofia di film Si Jin. Hai Sofia. Silakan Kak Dahlia. Halo semua yang lagi nonton, aku Delia Hussein. Di sini aku berperan sebagai Wulan. Hai Kak Wulan. Hai Kak Galuh. Silakan Kak. Oke, halo semuanya. Nama aku Ibrahim Resyad. Aku berperan sebagai Galang. Hai Kak Galang. Ini enggak sih, suka nyanyi enggak sih? Galang, sepatu galang. Enggak ya? Beda ya? Beda dong. Kalau ini Galangnya lebih stres ya. Itu bilang gak sih? Gimana nih, Si Jin itu kan salah satu adaptasi dari film, mana sih? Turki. Ya? Si Jin, menjadi Si Jin. Itu gimana setelah kalian mendapatkan tawaran buat main di film Si Jin tuh gimana Kak ekspektasinya? Ekspektasi nih. Iya, setelah Siapa dulu? nonton. Setelah nonton. Setelah ditawarin terus Oke. nonton film Si Jin aslinya gimana tuh? Ekspektasiku kita harus bikin lebih bagus daripada Si Jin Turki. Terus gimana setelah main? Kebetulan kita kemarin habis nonton previewnya ya. Iya. Dan aku bisa bilang kalau ini lebih menegangkan, lebih menakutkan dan lebih wow deh daripada Si Jin yang versi Turki. Aku melihat trailernya serem banget loh Kak. Aku juga ketakutan kemarin nontonnya. Serem banget, apalagi aku pakai headset kan malam-malam pas nonton. Serem banget. Mudah-mudahan ya. Apalagi relate kali ya sama orang Indonesia. Betul. Iya betul, karena emang Jadi- kita bikin adaptasi ini tetap ceritanya sama, tapi kita bikin lebih deket dengan culture Indonesia. Mm-mm. Gitu. Kakak gimana sih cara kakak untuk mendalami karakternya? Siapa dulu? Kak Ibrahim mungkin. Nah, yang paling jauh. Silakan Kak. Aku sih karakter Galang ini bisa dibilang dia tuh karakter yang cukup keras dan dingin ya. Dia keras hidupnya dan membuat diri Galang itu menjadi seorang yang dingin gitu. Dia adalah seorang tukang daging. Dia punya toko daging di pasar. Jadi memang dia dari kecil sudah terbiasa dengan kehidupan di pasar yang membuat dia menjadi keras. Akhirnya menjadi Galang yang seperti ini gitu. Nah, untuk pendalaman karakternya sendiri, yang pasti kita ada proses yang namanya reading dan workshop untuk pembedahan skrip, pembedahan karakter juga, pendalaman juga. Jadi kita banyak habisin waktu, kurang lebih sekitar 10 hari untuk proses itu. Dan kalau untuk aku sendiri sebagai Galang, ya karakter Galang tuh cukup depresi ya, cukup stressful buat aku. Karena memang dari awal sampai akhir film itu Galang menunjukkan emosi dia bahwa dia tuh orang yang banyak pikiran, orang yang stres sama kehidupan gitu. Dan akhirnya dia depresi karena banyaknya gangguan-gangguan dari ya Irma lah. Karena dia kan menyantet keluarga aku gitu sih kalau dari aku. Jadi aku Ketika- lebih memperbanyak berdiam diri sebelum tag lah. Karena itu kan ngebantu aku untuk balik lagi fokusnya. Untuk kayak ayo Ohim yuk stres yuk depresi lagi yuk gitu. Yuk bisa yuk. Bisa yuk gitu. Tapi pastinya keren banget dong di filmnya. Udah nonton filmnya? Alhamdulillah udah kemarin. Kita nonton di Cilegon. Cikarang ya? Serang. Oh kita Serang. nonton di Serang. Kita sempat nonton di Serang. Pembuatan filmnya di Banten ya? Kita pembuatannya di Ciloto Puncak. Ini Tapi latar background ceritanya belakangnya di Pandeglang, Banten, tapi syutingnya di Puncak di Ciloto. Oke. Menurut kalian nih film Si Jin ini yang diadaptasi dari film sebelumnya, itu film sebelumnya tuh relate nggak sih sama Indonesia sebenarnya? Enggak ya, karena kan dari kulturnya udah beda banget. Terus sebenarnya di film Si Jin juga pemerannya tuh udah jauh lebih
mature daripada kita umurnya gitu, kayak dari fisik, terus dari umur, terus pembawaannya juga intens banget, dan kita banyak cerita yang dimodifikasi karena kan ini Indonesia, nggak mungkin Iya. kayak treatmentnya mungkin ada yang dibedain gitu, jadi lebih termodifikasi dan ada karakter tambahan. Kayak karakter saya tuh Wulan sebenarnya di si Chin Turki tuh nggak ada, tapi di Ada tambahan ada ya? tambahan, ditambah kayak dinamika. Oke, nih si Irma punya adiknya jadi ikutan, dan terus gitu. Gitu. Oke, kalau misalnya Messi nih, setelah memerankan Dahlia, siapa? Dahlia? Oh, Sophia Sophia. maksudku. Sorry banget, kok Dahlia? Kayak film yang mana tuh? Sophia. Banyak film Messi. Gimana Messi menjadi Sophia yang di film? Aku tuh ada reading sama workshop. Iya. Aku ini tuh karakter di sini tuh apa ya, kayak kelainan dari lahir. Oke. Di sini tuh aku tidak bisa melihat. Oh, Selama oke. proses reading itu, aku sama acting coach aku itu latihan kalau orang yang tidak bisa melihat itu jalannya bagaimana, mendengar gimana, berbicara gimana, begitu. Terus juga nyari referensi sih di YouTube banyak kan. Jadi kamu belajar dari situ. Iya. Kamu setelah ditawarin main film si Jin gimana? Aku tuh biasanya kalau ditawar itu baca dulu skrip atau sinopsisnya, terus aku tertarik tuh. Oh, ini tuh adaptasi ya. Iya. Terus ngeliat karakternya, aku ini belum pernah memainin karakter yang kayak begini. Akhirnya aku mau gitu. Kamu sebelumnya pernah memainkan film horor nggak sih? Pernah. Pernah. Apa yang membedakan film si Jin dari film-film kamu sebelumnya? Aku mau tanya dari perspektif Messi nih, gimana nih? Yang pasti beda pemain. Beda pemain? Sudah pasti dong ya? Sudah pasti. Apa ya? Beda paling treatment. Beda treatment, beda alur ceritanya sih ya. Orang Ya tuanya iya. beda. Orang tuanya Orang tuanya beda. Orang tuanya beda. Namanya beda, karakternya beda gitu. Jadi itu yang membuat kamu tertarik main film si Jin? Iya. Oke. Kalau dari kakak sendiri, Saya bagaimana? apa sih yang membedakan film si Jin dari film-film horor lainnya? Menurut kakak? Gini, kalau dari referensi aku agak susah ngomong karena jujur aku nggak pernah nonton film horor kecuali Oke. film horor zaman dulu tahun berapa tuh ya, Tusuk Jelangkung. Tusuk Ada yang tahu Jelangkung. nggak? Karena Itu aku 2000-an. Tusuk 2000-an. Jelangkung. Itu aku masih SD, aku inget banget. Abis itu aku nggak Serius? pernah nonton film horor karena aku penakut banget. Dan Oke. aku nggak pernah main film horor. Oke. Jadi aku nggak tahu kalau dibandingin sama yang lain apa. Cuman yang bisa aku highlight dari film si Jin ini adalah film drama religi yang dibungkus dengan cerita horor. Kalau misalnya kakak penakut, kenapa bisa main film si Jin? Nah itu. Iya. Jadi jujur emang aku awalnya takut sih waktu ditawarin, kamu mau nggak main film horor, kayak ntar dulu deh gitu. Cuma lama-lama aku mikir sebagai seorang pemain ya kita harus berani nyoba hal baru. Kebetulan aku lebih sering dapet peran di genre drama. Oke. Jadi aku pikir oh yaudah deh aku mau coba dulu horor gitu. Baru akhirnya aku dikirimin lah skripnya si Jin. Baca dulu. Baca reading dulu, aku telaah dulu. Pas dibaca, oh ini menarik juga sih karena cerita tuh simple banget. Ini cerita keluarganya kental banget, tapi emang dibalut horor. Oke, gue menarik, gue suka karena dramanya kental. Oke, poin pertama. Poin kedua, karena ini juga selain adaptasi Turki, which is di sana juga box office, jadi aku tertarik yang wah kalau di sana bisa box office berarti kita juga punya kesempatan dong buat bikin ini lebih bagus lagi gitu. Dan yang terakhir karena juga didirect sama Ibu Hadrah Daeng Ratu, Oke. aku udah lama kepengen kerja bareng sama beliau dan kebetulan ditawarin di sini pas ngerjain si Jin. Jadi setelah aku baca aku mikirin oh yaudah oke aku mau deh. Tapi kan pasti kan ada ketakutan nih untuk memerankan film horor. Ketika syuting, proses syuting, ada nggak gangguan-gangguan horor benerannya? Kalau gangguan horor ada sih ya. Jadi ada Ada nggak sih? satu di pokoknya mau di trailer udah ini udah tayang ya. Udah maaf. Ada di bagian scene aku di Rukiah. Itu pada saat hari di Rukiah pas lagi break maghrib itu telco kita aku ada Ohim, ada kamu nggak sih? Kamu nggak Enggak, ada aku di ya? base camp. Kamu di base camp ya. Kita berdua lagi makan. Oke. Tiba-tiba ada salah satu kru kita lewat.
atau jatuh. Jatuh, Jatuh kesandung. enggak kita pikir kesandung. Kenapa tuh mau ketawa-ketawain kan, pokoknya agak goyang-goyang yang aneh, ternyata dia kesurupan. Terus gimana, Kak? Aku sih kabur ya soalnya Beneran? aku takut. Enggak bukan nggak mau nolak, cuman udah rame ya udah, karena kebetulan pada saat itu aku make upnya udah make up serem. Jadi sepertinya sangat iya, tidak iya. kondusif untuk aku berada di situ. Iya, Aku iya, iya, akhirnya cabut. Sama ada satu kejadian lagi sih sama Ohim ya. Apa? Oh iya, Horor. kejadian. Itu Sebenarnya apa tuh? aku tidak merasakan dan tidak melihat ya. Kalau melihat mungkin melihat, cuman aku nggak nyadar aja. Jadi kalau misalkan kamu udah nonton trailer film Si Jin, buat teman-teman juga yang udah nonton film trailer film Si Jin di situ Enggak tuh. dong, ini udah tayang. Oh ini udah tayang ya? Ini udah tayang belum sih? Udah tayang belum sih? Udah tayang, udah tanggal Ya kalau 9 misalkan ya. teman-teman udah nonton Tadi atau udah tayang kan melihat- filmnya. Oh udah tayang. Udah tayang, nonton ya. Nonton ya sekarang juga harus Sekarang. Habis nonton ini langsung nonton filmnya langsung. Gimana di filmnya, Kak? Ya pokoknya intinya aku dikafanin terus aku dikelilingin sama ibu-ibu berhijab, bermukena. Mukena yang gini-gini bukan sih? Iya betul, yang Itu serem dia banget. baca mantra Turki itu. Nah terus setelah itu aku tiduran di situ ya, aku merasanya ya udah itu ibu-ibu yang bermake up serem aja gitu menurutku. Tapi saat kita lagi tag, asisten sutradara satu kita itu Mbak Ima, dia menghitung jumlahnya, kayak ayo ibu-ibu hitung yuk 1, 2, 3 sampai 13 dihitungnya. Oke rapetin ya barisannya, rapetin, ntar kayak gini, dia contohin gitu-gitu kan. Pas kita udah tag, beres tag, Bu Hadra sutradara kita tuh bilang, Ima itu tolong dong ada satu apa ya, ada line yang kosong, itu tolong rapetin. Sedangkan si Ima yang ada di lapangan dia bilang, enggak Bu, ini udah full, udah rapet semua. Akhirnya Ima diajak ke monitor, ke tempatnya sutradara, dia nonton. Dia ngeliat ternyata itu beneran kosong. Padahal di set itu di set 13, di monitor cuma 12. Jadi itu adalah Aku nggak tahu. Tapi sih aku sih ngeliatnya di bawah situ, yang aku ngeliatin mereka ya udah semua sama aja. Mukanya sama Gitu, semua. mukanya sama semua. Tapi itu ketika Kakak dikafanin, apa perasaan Kakak? Aku sih ya pertama kali dikafanin seumur hidup yang pasti tegang ya. Beneran dikafanin, literally kafan. Literally kafan. Nonton ya Kak abis ini Fun. Kak? Takut banget. Aku lihat trailernya sih, tapi itu beneran Kakak Iya. di situnya. Iya, itu di situ aku. Kan udah kelihatan juga itu muka, mata aku dan sebagainya. Cuman gitu. kelihatan muka sama itu doang kan, Iya, diginiin kan. itu dikafanin, terus ya aku nggak bisa gerak juga, lumayan sesak nafas sih. Jadi karena itu kan adegannya lumayan cukup menahan ya, karena kan kita ngelihat seperti itu tuh nggak mungkin kita teriak berdiri kita pukulin kan, gitu. Iya, Pasti iya, kita iya. cuman bisa diem, ternganga, kaget gitu. Dan itu tuh rasanya nggak enak banget. Jadi pas setiap beres tag, aku pasti dibangunin gini, dikasih minum, di apa ya, maksudnya Ditenangkan. ditenangkan lah, Ditenangkan. biar nyaman lagi gitu, terus tidur lagi. Kan itu kan nggak cuma sekali 2 kali Iya. ya, berkali-kali pasti kita tag yang itu. Gitu sih. Rasanya gimana setelah dikelilingin sama banyak 12 orang, 13 orang, Iya. terus ngelihat sama semua mukanya yang ternyata salah satunya adalah nggak tahu siapa, itu rasanya gimana, Kak? Aku sih pasrah aja ya. Pasrah aja udah, karena kan aku mikirnya ya udah itu extras yang dipakai untuk scene ini. Jadi aku pikirnya itu manusia semua aja udah. Gitu. Ya udahlah ya mungkin Ya kan. udah, Allahualam aja. Kakak di situ lagi ada di situ nggak? Aku ada di situ sih, cuman aku lebih ke pasrah karena aku udah make up serem, aku udah pakai soft lens warna putih jadi nggak kelihatan. Aku udah kalau mau ada siapapun terserah deh, kita numpang doang ya, izin, kita cuma mau kerja, berkarya di sini. Ampun iya. banget. Tapi mungkin nggak apa-apa kali, mereka kan juga mau eksis ya. Iya benar, Wow. benar. Nih kalau Kak Delia ada nggak cerita-cerita yang kayak gitu? Ada sih yang pada saat aku ada tuh, jadi ada salah satu stand Heeh. yang sebenarnya menurut aku dia kurang istirahat aja ya, kurang asupan oksigen karena dia harus lumayan keras adegan actionnya gitu, tapi dia nggak rest well enough, terus nggak di check up juga, jadi dari pagi sampai malam, terus ini anak masih umur 17 tahun. Oke. Nah terus tiba-tiba karena dia udah capek dan segala hal, terus ditanya kayak hati-hati misalnya, hati-hati Ken misalnya gitu, terus dia nengok, terus dia ngomong ini bukan Ken gitu. Tapi ya kita sih ngeliatnya kayak dia tuh kecapean gitu, kurang minum, kurang makan, dingin banget waktu itu di Ciloto tuh dingin banget, terus kayak ada pohon besar gitu-gitu, kayak ini bukan Ken, dia nyaut gitu, namanya siapa aku lupa. Terus kita kayak
kayaknya udah kecapean deh, kayak istirahat dulu. Akhirnya bener sama Bu Hadra, disuruh istirahat dulu, minum, kasihan, capek. Ya udah, habis itu dia balik lagi, kayak udah biasa lagi. Biasa sebenarnya. lagi. Nggak yang dibawa kayak astagfirullahaladzim yang kayak gimana gitu. Mungkin kecapean aja Kecapean kali ya. aja sih. Nih, sekarang aku mau tanya sama kakak-kakak semua, kenapa penonton harus menonton film Sejin ini? Tuh. Tapi jangan dulu dijawab, karena sebentar lagi kita akan balik lagi ke guest star. Karena setiap tamu adalah bintang, jangan kemana-mana. Menurut aku film ini disturbingly good. Ya, Disturbingly good. Udah, 2 kali. Sampai ada beberapa adegan yang harus di take out gara-gara Terlalu disturbing. Halo teman-teman, balik lagi di guest star karena setiap tamu adalah bintang. Balik lagi sama Galwin Rajita di sini. Kita masih seru-seruan bareng sama para pemain Sejin. Hai. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah nanya-nanya. Cuman sebelum nanya lebih lanjut, aku mau main game sama kakak-kakak dari Sejin ini. Jadi aku akan memberikan salah satu clue. Kalian harus menjawab sesuai dengan clue yang aku kasih. Bener Kak, boleh nggak satu tim ya? Boleh. Saya nggak pinter main Boleh. game. Boleh ya? Oke. Berdua-berdua Sama. ya. Oke. Berdua-berdua ya. Oke? Oke. Gua ada Messi. Coba di sini Oke. yang pinter nggak? Oke. Cluenya adalah hari-hari makan hari. Hari-hari makan aja. Hari-hari makan hari. Oke. Hari pertama, aku makan bakso. Oke? Oke. Hari kedua, aku makan pepaya. Hari ketiga, aku makan apa sih? Makan bakso. Salah. Pepaya. Salah. Hari ketiga makan apa sih? Hari ketiga aku diare apaan? Makan Hari-hari. Makan apel. Makan hari. Makan apel bisa. Bisa kan? Bisa. Oke, lanjut ya. Hari-hari makan hari. Hari pertama kita tetap makan bakso. Hari kedua kita makan bakwan. Hari ketiga kita makan tahu. Hari keempat makan apa ya? Tempe. Tempe bisa. Kok nggak? Bisa loh. 2-0 ya. Oke. Satu lagi? No problem. Boleh. Satu lagi. Sekali lagi ya. Hari-hari. Udah ngerti? Udah ngerti? Udah ngerti? Coba. Kita tes lagi ya. Ah. Hari-hari makan hari. Hari pertama kita tetap makan bakso. Hari kedua kita makan pepaya. Hari ketiga kita makan tahu. Hari keempat kita makan apa ya? Makan hakau. Bener gak? Betul. Aku nggak ngerti sih. So easy bro. Oke bro, udah game So udah lo easy. menang. Oke fine lo menang. Kita So kalah. Ada yang mau gabung sama tim? Gue nggak ngerti lagi. Mau lanjut apa udah? Aku nggak apa, aku nyerah, aku kalah. Coba jelasin Coba Kak. jelasin. Jujur gue juga Jelasin, Kak. clueless. Jelasin Tahu Kak. ini nggak ngerti lagi. Jelasin dong. Jangan gue takut salah. Jangan-jangan cuma nebak doang. Enggak. Gue takut salah, lu dulu aja deh. mending Coba jelasin, nanti aku mengiyakan. Enggak mau takut gue. Wah dia asal nebak. Takut, Aduh. jangan-jangan cuma beruntung doang. Enggak, gue menebak dari apa yang lu omongin dari tadi. bakso. Kata-katanya. Nah, cuma gue takut salah menjelaskan. Mendingan lu aja yang jelasin dulu. Oke, dulu ya. Iya. Tapi jujur itu tebakannya atau bukan? Tebakan gue. Oke. Jadi caranya adalah hari-hari makan hari. Hari kan ada 7. Betul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu. Minggu. Di hari Senin, SENIN, 5 huruf. Kita makan apa? 5 huruf. Bakso, BAKSO. Selasa, 6 huruf.
SELASA. Kita cari makanan yang 6 huruf. huruf. Bener nggak itu yang lo maksud? Bener. Paya makanya. Gitu. Oh. Sudah mudeng nggak? Sudah mudeng. Awalnya tuh gue mikir kayak, aduh huruf awal kali ya, hari Senin SS, tapi kan lu ngomongnya bakso mulu kan. Gua Bakso bingung, lagi, kok bakso B, lagi. Emang hari ada yang huruf B ya gitu. Ternyata ini ya jumlahnya ya. Dari jumlah. Sudah mudeng? Sudah. Udah paham? Udah. Coba kakak sekarang kasih pertanyaan. Ya jangan hari-hari makan hari lagi dong. Ketahuan. Ketahuan. Oke, ini lanjutin dari segmen sebelumnya. Aku mau tanya sama kakak-kakak ini, kenapa teman-teman yang ada di rumah harus menonton film si Jin? Oke, karena film si Jin ini, aku udah tau banget matanya semua udah kesini nih. Oke, mungkin kalau dari aku pertama-tama, si Jin ini adalah film adaptasi box office film Turki yang sudah dibikin 6 sequel. Dan kita mengadaptasi film ini juga tidak main-main, kita menggarapnya dengan sangat serius. Jadi buat teman-teman semua wajib banget nonton film ini. Kalau menurut begitu sih. Silakan. Silakan. Ada Perwakilan aja nggak Dari sih? Perwakilan. kakak Delia. Karena menurut aku film ini disturbingly good. Ya, Disturbingly good. Udah, 2 kali. Sampai ada beberapa adegan yang harus di take out gara-gara Terlalu disturbing. disturbing. Serius? But it's in a good way, you know. Iya, iya, Kayak iya, iya. good way gitu, bukan. Oke, ini kan film si Jin. Si Jin itu kan katanya dari mana sih kak? Aku mau tanya deh. Dari kenapa namanya si Jin? Kan aku bertanya-tanya apakah ini cara bacanya SIJJIN atau si Jin atau si Jin atau gimana? Jadi si jin ini itu berasal dari salah satu ayat di Al-Quran. Dari Al-Mutafifin, ayat 7 kalau nggak salah. Si 5 jin, deh kayaknya. 7 kan? Benar. 7. Iya. Jadi si jin ini tuh artinya adalah orang-orang yang durhaka. Gitu. Orang-orang yang durhaka. Betul. Jadi makanya di sini tuh bisa dilihat di film ini ya orang durhakanya tuh seperti apa, ntar makanya nonton gitu. Oh, makanya jangan jadi orang durhaka. Nanti kayak film Tobat. si Jin. Tobat, gue Iya, apalagi berhubungan dengan hantu ya kan. Saya takut soalnya. Seberapa serem sih film si Jin buat kalian? Serem banget sih. Kalau Serem apalagi kalau dibandingin sama versi yang Turki ini jauh lebih serem. Aku aja yang syuting film itu pas nonton aku tetap kita lagi duduk bareng ya kemarin yang Delia. Oke, aku takut tuh. Aku yang main. Jadi dia nonton diri dia sendiri tapi pegangan terus nutupin matanya pakai tangan aku. Aku kayak itu kan lu sendiri ya. Tolong dong ya. Aduh, aku takut gitu. Aku kayak menarik perhatian ada salah satu scene di mana yang kayak ke belakang gitu tau gak sih yang Oh, Andika Bolsterli itu Andika. Irma. itu apakah beneran kayak gitu? Beneran kayak gitu. Gila keren banget. Betul. Tepuk tangan dulu buat Andika. Andika mana nih nggak promo nih? Salam ya sama kakak. Siap. Dia sampai Iya. sakit loh untuk scene itu. Serius. Sampai sakit. Jadi ada scene abis itu kan abis ada satu scene aku dan kakakku ya sampai ditunda jadi besoknya karena dia tuh sakit abis ini tuh. Kenapa sakitnya kecengklak kah? Enggak enak badan terus dia kayaknya food poisoning gitu ya karena mungkin udah kecapean kali dia tuh Iya. all out banget tuh pasin yang keretak-keretak itu terus mungkin jadi lebih sensitif makan sesuatu langsung kayak muntah terus kayak sampai dikerikin akhirnya sampai udah dikasih waktu terus nggak bisa sama sekali ya udah ini kita done for today besok dilanjut lagi gitu kan dia emang segitunya kasihan sih. Serem banget. Ada efeknya nggak setelah kalian syuting film ini ke hari-hari kalian? Aduh jangan dong. Aku Nggak ada sih sih, nggak ada. takutnya- Aku sih untung scene terakhir aku di hari terakhir adalah di Rukiah. Jadi aman Oh, tentram jadi yang sampai bener rumah. di Rukiah. Beneran Nggak ada Rukiah. yang diikutin sampai rumah kan? Nggak usah. Nggak ada kan? Nggak usah. Takut banget kalau misalnya diikutin sampai rumah kan menjadi keluarga sendiri kan takut juga ya di rumah ya kan. Nggak usah. Ih, Cukup di filmnya aja yang Cukup horor di filmnya ya. aja. Kehidupan nyata nggak usah. Di kehidupan nyata ada nggak sih kayak gitu ceritanya? Ini justru terinspirasi dari kehidupan nyata tapi di Turki. Oh gitu. Di Turki ada hantu juga. Ternyata ada. Oh iya, hantu Turki tuh sama kayak hantu Indonesia nggak? Nonton deh film si Cina. Tapi ternyata mereka punya hantu dan agak amaze-nya juga ada. Emang beda sih film si Cin dan si Jin. Tapi dari tulang mereka yang ternyata ternyata di Turki ada santet menyantet juga ya. Oh, Kirain gitu. cuma ada di Indonesia gitu. Hantu Turki tuh ganteng-ganteng nggak sih? Bule aja kali ya.
Kalau ganteng kayak pengen coba lihat. Lebih ke mancung kali ya. Lebih mancung mungkin. Tinggi, mancung, putih gitu kan. Ada pocong-pocongan gitu nggak? Nggak ada, Turki Nggak nggak ada. ada. Makanya kita buat relate-nya sama Indonesia adalah ya Indonesia si Jin ada pocongnya gitu. Tinggi dimodifikasi. Dimodifikasi lah. Di Indonesia kan. Sampai ada salah satu followersku yang dia nge-DM katanya film si Jin itu hampir sama dengan kisah nyatanya dia gitu. Tapi aku nggak tahu ya sampai ada yang meninggal atau tidak gitu. Tapi dia bilang dia curhat gitu, Kak, film si Jin tuh sama seperti kisah hidupku loh, Kak. Suamiku sama sepupunya gitu. Ya gitu-gitu dah pokoknya. Terus gimana setelah kakak baca? Ya nggak kaget sih karena itu memang relate aja sama Indonesia dengan maksudnya di beberapa daerah tertentu kan untuk santet menyantet kan itu masih hal yang udah nggak tabu lagi lah. Oke, ini aku mau kasih pertanyaan sama kakak-kakak semua ke teman-teman. Ini tadi kan sudah dijelaskan kenapa kalian harus menonton film Si Jin. Promo lagi dong, tanggal berapa Si Jin keluar? Udah tayang. Oh, udah tayang di tanggal berapa? Tanggal 9 Dari tanggal 9 November sudah tayang. Semoga kalian semua bisa nonton Yuk, secepatnya ya. Nonton sekarang juga. Nonton sekarang juga. Harus. Sekarang katanya udah 1 juta itu ya? 10 juta. 10 juta menuju 15 juta. Amin. Aku suka omongan adalah doa. Amin. Manifestasi. Amin. Pokoknya teman-teman semua harus nonton film Si Jin, sudah tayang di bioskop segera, dan kalian harus kasih testimoni seseru apa film Si Jin itu ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih kakak-kakak yang sudah datang. Terima kasih banyak. Teman-teman jangan kemana-mana lagi, tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. 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 Sekarang saya harus menjadi satu-satunya perempuan di hidupnya Galang. Saya mau tahu, apakah saya bisa menikah sama dia atau tidak? Jin itu akan membunuh Nisa dalam 5 malam. Mereka semua akan mati. Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW terkait banyaknya perbuatan buruk yang tercatat di dalam si jin. Dari sekian banyak jinja, ada satu suku jin yang paling terkenal membenci umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.